Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 Micro Teaching akan mempresentasikan tentang salah satu materi, yaitu keterampilan membimbing diskusi yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Akmal Erlan Maulana, kemudian Aspi Ulfa Santoso Putri, dan yang ketiga ada Siti Agistia Gispiani. Baik, selanjutnya saya di sini sudah merumuskan rumusan masalah pada materi yang akan saya sampaikan. Itu tentang keterampilan membimbing diskusi. Yang pertama yaitu apa pengertian dari diskusi. Yang kedua, apa tujuan dan manfaat dari diskusi. Kemudian ada apa saja tahap-tahap kegiatan diskusi. Dan yang terakhir ada kelemahan dan kelebihan dari metode diskusi. Nah, sebelum berlanjut, saya di sini akan memberikan pemahaman atau penjelasan, yaitu apa itu metode diskusi. Yang pertama yaitu metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan, jadi seperti musyawarah. Nah, dan tujuan utamanya itu adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, kemudian menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan. Ini menurut pendapat Kilen dalam buku Sanjaya. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun masyarakat, pasti setiap orang dihadapkan kepada masalah-masalah yang menuntut adanya pengambilan keputusan. Nah, suatu ketika setiap orang tentu akan mengetahui bahwa ada begitu banyak persoalan dalam lingkungan sosialnya yang tidak dapat diselesaikan secara individu. Jadi mungkin membutuhkan pemikiran orang lain juga. Nah, oleh karena itu dibutuhkan penilaian dan dialog dari pribadi-pribadi lainnya yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapinya. Dan proses pemecahan masalah itulah yang kita kenal dengan namanya diskusi. Proses pembelajaran yang mempunyai banyak tujuan yang ingin dicapai. Jadi mengumpulkan berbagai pendapat dalam diskusi tersebut, dan akhirnya kita pun mendapatkan solusi maupun tujuan yang ingin dicapai gitu. Kemudian apa itu membimbing diskusi? Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertiannya. Nah, pengertian dari membimbing diskusi itu adalah suatu proses percakapan yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka dengan tujuan berbagi informasi atau pengalaman, mengambil keputusan atau memecahkan suatu masalah. Nah, kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenisnya. Nah, jadi jenis dari diskusi ini dibagi menjadi 2, yaitu diskusi kelompok atau kelas dan diskusi kelompok kecil. Nah, pada diskusi kelompok atau diskusi kelas ini, permasalahan yang disajikan oleh guru itu dipecahkan oleh kelas gitu. Jadi secara keseluruhan gitu. Nah, yang mengatur jalannya diskusi adalah guru. Kemudian yang kedua itu ada diskusi kelompok kecil. Jadi pada diskusi ini siswa dibagi dalam beberapa kelompok gitu. Misalkan dari 3 orang, 4 orang, 5 orang, sampai 7 orang gitu. Nah, proses pelaksanaan diskusi ini dimulai dari guru menyajikan masalah dengan beberapa submasalah. Kemudian setiap kelompok diminta untuk memecahkan masalah yang disampaikan guru. Nah, proses ini diskusi diakhiri dengan laporan. Jadi pada setiap kelompoknya itu memberikan laporan hasil diskusi mereka pada setiap kelompoknya gitu. Kemudian ada poin guru dan poin karakteristik. Yang pertama, apa itu poin guru? Nah, jadi dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru.
Jadi apapun jenis diskusinya yang digunakan dalam proses pelaksanaannya itu, yang pertama guru itu harus setiap siswa itu dapat bicara mengeluarkan gagasan dan pendapatnya. Jadi semua siswa itu harus aktif, kreatif, inovatif dan mengeluarkan seluruh gagasannya gitu. Kemudian yang kedua ada setiap siswa harus saling mendengar pendapat orang lain. Jadi harus saling menghargai, misalkan teman yang lain sedang menjelaskan, teman yang tidak menjelaskan cukup hargai dengan mendengarkannya gitu. Kemudian yang ketiga ada setiap siswa harus saling memberikan respon. Jadi di sini siswa itu dituntut untuk aktif gitu. Kemudian yang keempat ada setiap siswa harus dapat mengumpulkan atau mencatat ide-ide yang dianggap penting. Ibaratnya kita sedang literasi, jadi mencatat hal-hal yang penting yang diucapkan oleh teman kita maupun guru kita. Kemudian yang kelima yaitu melalui diskusi, setiap siswa harus dapat mengembangkan pengetahuannya serta memahami isu-isu yang dibicarakan dalam diskusi. Jadi diusahakan pada diskusi itu, siswa harus mengerti apa yang sedang mereka diskusikan. Jadi jangan sampai siswanya itu apa yang sedang kita bicarakan gitu. Nah, jadi harus paham gitu siswanya. Kemudian pada poin karakteristik, jadi pada kelompok ini biasanya melibatkan kelompok orang yang anggotanya antara 3 sampai 9 orang. Idealnya itu ya 5 sampai 9 orang gitu. Kemudian yang keduanya itu ada berlangsung dalam interaksi secara bebas. Jadi tidak ada tekanan dan paksaan dan langsung gitu. Artinya semua anggota kelompok mendapat kesempatan untuk saling beradu pandang dan saling mendengarkan serta saling berkomunikasi dengan yang lain. Jadi siswa itu ya harus aktif gitu, mulai bertanya dengan teman, mengeluarkan pendapatnya dengan teman ataupun memberi saran gitu. Kemudian yang ketiga, mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai dengan kerjasama antar anggota kelompoknya. Jadi setiap diskusi itu tentunya harus memiliki sebuah tujuan, apa gitu yang harus kita lakukan setelah diskusi, atau apa hasil yang harus kita dapatkan setelah adanya diskusi gitu. Kemudian yang keempat, berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis menuju suatu kesimpulan. Jadi semuanya itu harus teratur, sistematis. Makanya dari situ guru kalau bisa ya mungkin sebagai moderator ataupun temannya ada yang ditunjuk sebagai moderator untuk menengahi pada adanya diskusi gitu, agar terjadi proses yang teratur dan sistematis agar suatu kesimpulannya itu dapat berjalan dengan baik. Nah, kemudian tujuan dan manfaatnya. Yang pertama ada memupuk sikap toleransi. Jadi, setiap siswa itu harus saling menghargai terhadap pendapat yang dikemukakan oleh setiap peserta didiknya. Jadi, misalkan temannya sedang berbicara, ya siswa yang lain harus mendengarkan, tidak boleh mengobrol dan harus mencoba memahami apa yang disampaikan oleh temannya gitu. Kemudian yang kedua, memupuk kehidupan demokrasi. Apa itu? Jadi setiap siswa secara bebas dan bertanggung jawab terbiasa mengemukakan pendapat, kemudian bertukar pikiran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian yang ketiga adalah mendorong pembelajaran secara aktif, yaitu siswa dalam membahas suatu topik pembelajaran tidak selalu menerima dari guru, akan tetapi melalui kerjasama dalam kelompok diskusi, siswa belajar mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jadi bukan materi yang hanya diberikan oleh guru gitu, akan tetapi siswa juga harus mencari, bertanya gitu pada temannya sendiri, atau misalkan mencari pada buku atau sumber atau internet gitu. Jadi untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya.
gitu. Kemudian yang keempat ada menumbuhkan rasa percaya diri, yaitu dengan kebiasaan untuk berargumentasi yang dilakukan antar sesama teman dalam kelompok diskusi akan mendorong keberanian dan rasa percaya diri mengajukan pendapat maupun mencari solusi pemecahannya. Nah, jadi dalam diskusi ini pastinya siswa dituntut untuk merasa percaya diri, apa itu untuk memberikan sebuah saran ataupun bertanya. Jadi dalam keaktifan tersebut siswa dilatih untuk menumbuhkan adanya rasa percaya diri. Nah, kemudian ada kata-kata lain yaitu kegiatan diskusi dalam pembelajaran dilakukan untuk memberi kesempatan kepada siswa membahas suatu permasalahan atau topik dengan cara setiap siswa mengajukan pendapatnya atau saling tukar pemikiran untuk diperoleh kesimpulan bersama dari diskusi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap kegiatan diskusi. Tahap-tahap kegiatan diskusi yang pertama ada langkah persiapan. Nah, dalam hal-hal yang harus diperhatikan dalam persiapan diskusi, diantaranya poin A, merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum maupun tujuan khusus. Nah, tujuan yang ingin dicapai mesti dipahami oleh setiap siswa sebagai peserta diskusi. Tujuan yang jelas dapat dijadikan sebagai kontrol dalam pelaksanaan. Poin B, menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, apabila tujuan yang ingin dicapai adalah penambahan wawasan peserta didik tentang suatu persoalan, maka dapat digunakan diskusi panel. Sedangkan jika yang diutamakan adalah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengembangkan gagasan, maka simposium dianggap sebagai jenis diskusi yang tepat. Nah, poin C ada menetapkan masalah yang akan dibahas. Masalah dapat ditentukan dari isi materi pembelajaran atau masalah-masalah yang aktual yang terjadi di lingkungan masyarakat yang dihubungkan dengan materi pelajaran sesuai dengan bidang studi yang diajarkan. Poin D, ada mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi. Misalnya, ruang kelas dengan segala fasilitasnya, petugas-petugas diskusi seperti moderator, not tulis, dan tim perumus manakala diperlukan. Nah, yang kedua, ada memusatkan perhatian. Nah, oleh karena itu, sebelum dalam proses diskusi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Poin pertama yaitu merumuskan tujuan diskusi, yaitu rumusan tujuan atau kompetensi secara jelas dan terukur yang harus dimiliki atau dicapai oleh siswa dari kegiatan diskusi yang akan dilakukan. Poin B, menetapkan topik atau permasalahan. Nah, topik yang didiskusikan diusahakan harus menarik minat, menantang, dan memperhatikan tingkat perkembangan siswa. Topik masih bisa dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Melalui topik yang dirumuskan tersebut dapat mendorong dan mengunggah rasa ingin tahu siswa sehingga siswa akan secara aktif mencari informasi, belajar, dan memecahkannya. Nah, poin ketiga ada mengidentifikasi arah pembicaraan yang tidak relevan dan menyimpang dari arah diskusi. Nah, hasil dari identifikasi ini dapat dijadikan masukan bagi pimpinan diskusi untuk meluruskan pembicaraan, pertanyaan, atau komentar lainnya, sehingga kegiatan diskusi senantiasa terjaga dan terfokus pada masalah diskusi. Nah, poin keempat yaitu merangkum hasil diskusi. Nah, rangkuman ini tidak hanya dilakukan pada akhir diskusi, tapi selama proses berlangsung, hasil pembicaraan yang inti segera dirangkum, sehingga pada akhir diskusi akan dapat menyimpulkannya secara lengkap dan akurat. Nah, yang ketiga, ada memperjelas masalah atau urunan pendapat. Nah, untuk memperjelas setiap pembicaraan dari peserta diskusi, pimpinan diskusi atau guru harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu menguraikan kembali pendapat atau ide yang kurang jelas, sehingga menjadi jelas dipahami oleh seluruh peserta didik.
Nah, yang poin kedua yaitu mengajukan pertanyaan pelacak atau meminta komentar siswa untuk lebih memperjelas ide atau pendapat yang disampaikannya. Nah, yang ketiga yaitu memberikan informasi tambahan berkenaan dengan pendapat atau ide yang disampaikannya, seperti melalui ilustrasi atau contoh, sehingga dapat lebih memperjelas terhadap ide yang disampaikan itu. Nah, yang keempat yaitu menganalisis pandangan siswa. Nah, perbedaan pendapat dalam diskusi ini adalah sesuatu yang wajar dan sangat mungkin terjadi. Namun, yang harus diperhatikan oleh guru atau pimpinan diskusi adalah bagaimana agar perbedaan tersebut menjadi pendorong dan membimbing setiap anggota kelompok untuk berpartisipasi secara aktif dan konstruktif terpecahkannya masalah yang didiskusikan. Nah, disinilah pentingnya melakukan analisis terhadap pandangan yang berbeda yang dimunculkan oleh setiap peserta didik. Nah, analisis terutama ditunjukkan untuk meminta klasifikasi atau alasan yang dijadikan dasar pemikiran terhadap pendapat dari masing-masing anggota kelompok diskusi. Dengan demikian, semua peserta diskusi akan memahami dan menghargai terhadap perbedaan yang pendapat yang dikemukakannya. Nah, yang kelima yaitu meningkatkan urunan siswa. Nah, ada beberapa aspek yang ditempuh oleh guru atau pimpinan diskusi, antara lain poin A, mengajukan pertanyaan kunci yang menantang siswa untuk berpendapat atau mengajukan gagasannya. Poin kedua yaitu memberikan contoh atau ilustrasi baik bersifat verbal atau non-verbal, di mana melalui contoh atau ilustrasi tersebut mengubah siswa untuk berpikir. Nah, poin ketiga yaitu mengingatkan suasana diskusi dengan memunculkan pertanyaan yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat di antara anggota sesama kelompok. Nah, poin keempat yaitu memberi waktu yang cukup bagi setiap anggota kelompok untuk berpikir dan menyampaikan buah pikirannya. Nah, yang poin kelima yaitu memberikan perhatian kepada setiap pembicara sehingga saling menghargai dan dengan demikian dapat lebih mendorong siswa untuk berpartisipasi memberikan sumbang pemikiran melalui forum diskusi yang dilakukan. Tahapan-tahapan diskusi selanjutnya yaitu menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Untuk mendorong partisipasi secara aktif dari setiap anggota kelompoknya, maka terdapat beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu memberikan stimulus yang ditunjukkan kepada siswa tertentu yang belum berkesempatan menyampaikan pendapatnya, sehingga siswa tersebut terdorong untuk mengeluarkan buah pikirnya. Stimulus di sini yaitu suatu cara yang dilakukan seseorang dalam mengatasi suatu masalah sehingga dapat menyelesaikan permasalahan tersebut pada proses belajar mengajar di kelas. Jadi, di sini yaitu siswa diharapkan bisa mengeluarkan pendapatnya. Yang kedua yaitu mencegah monopoli pembicaraan hanya kepada orang-orang tertentu saja dengan cara terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada siswa yang dianggap pendiam untuk berbicara. Maksud di sini yaitu diharapkan semua orang itu dapat mengeluarkan pendapatnya, termasuk siswa yang dianggap pendiam itu untuk bisa mengeluarkan pendapatnya dan memberikan kesempatan kepada siswa tersebut. Yang ketiga yaitu mendorong siswa untuk merespon pembicaraan dari teman yang lain sehingga terjadi komunikasi interaksi antara semua peserta diskusi. Jadi semua siswanya itu harus saling merespon pendapat dari teman yang lainnya. Yang keempat yaitu menghindari respon siswa yang secara serentak agar setiap siswa pesan individu dapat dikemukakan pikirannya secara bebas berdasarkan pemahaman yang dimilikinya. Jadi maksud di sini yaitu memberikan pendapatnya tidak serentak tapi bertahap satu persatu agar semua siswa dapat mengeluarkan
pendapatnya sesuai pemikirannya. Selanjutnya yaitu tahapan kegiatan, yaitu menutup diskusi agar kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh guru atau dipimpin setiap diskusi dapat menutup diskusi sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat rangkuman sebagai kesimpulan atau pokok-pokok pikiran yang dihasilkan dari kegiatan diskusi yang telah dilaksanakan. Jadi setelah diskusi selesai, maka ada seorang yang merangkumnya hasil dari diskusi tersebut, atau hal-hal yang perlu dicatat maka harus dituliskannya. Yang kedua yaitu menyampaikan beberapa catatan tindak lanjut dari kegiatan diskusi yang telah dilakukan, baik dalam bentuk aplikasi maupun rencana diskusi pada pertemuan berikutnya. Jadi mencatat hal-hal yang perlu dibahas lagi di pertemuan selanjutnya. Yang ketiga yaitu melakukan penilaian terhadap proses maupun hasil diskusi yang telah dilakukan, seperti melalui kegiatan observasi, wawancara, skala sikap, dan sebagainya. Keunggulan diskusi kelompok kecil. Yang pertama yaitu kelompok menjadi kaya dengan ide dan informasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang kedua, termotivasi oleh kehadiran teman. Yang ketiga, mengurangi sifat pemalu. Yang keempat, anak merasa terikat untuk melaksanakan keputusan kelompok. Selanjutnya, meningkatkan pemahaman diri anak, melatih siswa untuk berpikir kritis, melatih siswa untuk mengemukakan pendapatnya, melatih dan membangkitkan pada diri siswa. Selanjutnya itu dapat merangsang siswa untuk lebih kreatif, khususnya dalam memberikan gagasan-gagasan dan ide, karena di dalam suatu diskusi kita harus mengeluarkan ide-ide yang kita ketahui. Selanjutnya itu dapat melatih siswa untuk membiasakan diri bertukar pikiran dan mengatasi setiap permasalahan, karena di dalam diskusi harus saling menukar pikiran antar temannya dan untuk memecahkan setiap permasalahannya. Selanjutnya itu dapat melatih siswa untuk mengemukakan pendapat atau ide secara verbal. Selanjutnya itu diskusi juga dapat melatih siswa untuk menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya yaitu kekurangan diskusi kelompok kecil. Yang pertama yaitu waktu belajar lebih panjang, dapat terjadi pemborosan waktu, anak yang pemalu dan pendiam menjadi kurang agresif, didominasi siswa tertentu dalam diskusi, tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran ketika siswa kurang siap mengikuti kegiatan pembelajarannya. Selanjutnya yaitu sering terjadi pembicaraan dalam diskusi didominasi antara 2 atau 3 orang siswa yang memiliki keterampilan bicaranya. Jadi misalkan kita melakukan diskusi di kelas, satu kelompoknya itu terdapat 6 orang, maka biasanya hanya orang-orang tertentu yang bisa mengeluarkan pendapatnya. Jadi hanya orang yang memiliki keterampilan berbicaranya. Selanjutnya yaitu kadang-kadang pembahasan dalam diskusi melebar kemana-mana. Karena kan saat kita melakukan diskusi akan ada tanya jawab, maka pembahasan akan semakin panjang dan waktu akan semakin lama, sehingga kesimpulan menjadi tidak fokus atau kabur. Selanjutnya memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga kadang-kadang tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Selanjutnya dalam metode diskusi sering terjadi pendapat yang berbeda, sehingga dapat bersifat emosional yang tidak terkontrol. Jadi kan biasanya saat kita melakukan diskusi dan saat tanya jawab,
ada siswa yang tidak sependapat atau tidak sepemikiran, maka akan timbul emosional yang tidak terkontrol. Maka akibatnya kadang-kadang ada pihak yang merasa tersinggung sehingga dapat mengganggu suasana pembelajarannya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi dalam membimbing diskusi kelompok kecil, guru dituntut bisa mengatur jalannya diskusi, sehingga metode diskusi tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran. Pada dasarnya, diskusi merupakan metode pembelajaran yang mengupayakan bagi semua siswa untuk proaktif dalam berpikir dan mengungkapkan pendapatnya. Untuk itu, pelaksanaan diskusi harus dilaksanakan dalam iklim terbuka yang memungkinkan semua anggota kelompok untuk berpartisipasi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.